Sejarah Gerakan 30 SPKI adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Adapun latar belakang Gerakan 30 SPKI, Partai Komunis Indonesia atau PKI telah menjadi partai komunis terbesar di dunia dengan sekitar 3,5 juta anggota dan 20 juta pendukung. PKI memiliki pengaruh besar dalam pemerintah Presiden Soekarno yang mengusung ideologi Nasakom, Nasional Agama Komunis. Namun Angkatan Darat atau AD menolak ideologi Nasakom dan merasa khawatir dengan pengaruh PKI yang semakin besar. Peristiwa Gerakan 30 SPKI pada malam 30 September 1965. PKI melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Letjen Ahmad Yani dan Majen TNI Raden Suprapto. PKI juga menguasai beberapa instansi vital di Jakarta, seperti RRI dan Pusat Telekomunikasi. Namun, upaya kudeta tersebut gagal karena Angkatan Darat berhasil merebut kembali kontrol atas kota dan menumpas pemberontakan PKI. Tokoh-tokoh PKI yang pertama D.N. Aidit, Ketua Umum Komite Sentral PKI yang memimpin PKI dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI. Yang kedua ada Musso, tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamasikan pemerintahan Republik Soviet Indonesia pada 1948. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin, tokoh yang pernah menjadi negosiator Indonesia pada perjanjian Renville dan memproklamasikan Republik Soviet Indonesia bersama Musso. Kemudian ada Nyoto dan M.H. Lukman, wakil ketua PKI dan tokoh Partai Komunis Indonesia yang juga terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI. Tujuan dan pengaruh Gerakan 30 SPKI. Tujuan utama PKI adalah mengambil alih kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Kemudian peristiwa Gerakan 30 SPKI memiliki pengaruh besar pada kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, termasuk penurunan popularitas Presiden Soekarno dan meningkatnya kekuasaan Angkatan Darat. Peristiwa ini juga menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di berbagai tempat di Indonesia. Penumpasan Gerakan 30 SPKI. Angkatan Darat melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PKI, termasuk merebut kembali gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Pada 3 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dibunuh PKI ditemukan di lubang buaya. Pada 5 Oktober 1965, jenazah para petinggi TNI Angkatan Darat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Sejarah Gerakan 30 SPKI adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Adapun latar belakang Gerakan 30 SPKI, Partai Komunis Indonesia atau PKI telah menjadi partai komunis terbesar di dunia dengan sekitar 3,5 juta anggota dan 20 juta pendukung. PKI memiliki pengaruh besar dalam pemerintah Presiden Soekarno yang mengusung ideologi Nasakom, Nasional Agama Komunis. Namun Angkatan Darat atau AD menolak ideologi Nasakom dan merasa khawatir dengan pengaruh PKI yang semakin besar. Peristiwa Gerakan 30 SPKI pada malam 30 September 1965. PKI melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Letjen Ahmad Yani dan Majen TNI Raden Suprapto. PKI juga menguasai beberapa instansi vital di Jakarta, seperti RRI dan Pusat Telekomunikasi.
Namun upaya kudeta tersebut gagal karena Angkatan Darat berhasil merebut kembali kontrol atas kota dan menumpas pemberontakan PKI. Tokoh-tokoh PKI yang pertama D.N. Aidit, Ketua Umum Komite Sentral PKI yang memimpin PKI dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI. Yang kedua ada Musso, tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamasikan pemerintahan Republik Soviet Indonesia pada 1948. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin, tokoh yang pernah menjadi negosiator Indonesia pada perjanjian Renville dan memproklamasikan Republik Soviet Indonesia.